Udah? Oke, kembali lagi di ngobrol bareng Abdur, satu-satunya orang di channel orang sama saya Abdur Arsetan. Yo! Sorry, saya masih kagok cara buka ini gara-gara keseringan ngabdur Ramadan. Apa kabar nih teman-teman Markas Comika? Alhamdulillah, kita berinvasi. Jadi teman-teman ini orang-orang Markas Comika, kami sedang hijack studio Palapa. Ini bukan ngabdur bang, ngaco. Apa tuh? Ngobrol bareng Abdur dan karyawan Comika. Boleh ngaco. Ngobrol bareng Comika gitu aja. Ngobrol bareng Comika. Ini ngaco. Ngobrol bareng Comika. Ini ada Odi Ajala. Odi, ya. Bagian apa di? Saya admin sosmed bang. Admin sosmed. Di dulunya SMDC. Di SMDC. Jadi teman-teman kalau lihat postingannya Markas Comika, iya, sama Comika Pecahkan. Sama Comika Pecahkan, itu dua-duanya itu hasil kerja dari Odi Ajala. Iya. Ya. Ya bilang iya aja, lu masih ragu-ragu gitu. Job desk lu sendiri lu masih ragu-ragu. Lebih banyak posting doang sih saya bang. Yang bikin bukan saya sebenarnya. Oh, yang bikin siapa? Ada sosial media spesialisnya namanya Desti. Oh, Desti saya belum pernah ketemu Desti ini. Sering ke kantor gak sih Desti? Sering bang. Yang pakai kacamata bang. Iya banyak. Iya. Pakai kerudung, kacamata. Kukuh pakai kacamata. Agak gempal, pendek. Wow. Kayak saya ini gini, tapi susah baru, emang baru. Oh baru. Oh makanya. Katanya kantor goyang. Sebelum goyang dia. Masih sebelum goyang tuh dia masuk. Oh sebelum goyang Desti masuk. Iya. Di SMDC siapa yang keluar kemarin? Dava. Oh iya Dava ya. Iya, karena dia ini kan kecewa diajak ke Bandung sama Bogor doang. Akhirnya dikeluarin. Enggak, lu mah gitu mah ada. Kagak. Anda fitnah-fitnah begini ya. Ada. Saya nggak berani loh sampai fitnah-fitnah yang begitu. Enggak ada. Saya tuh kalau fitnah orang masih jaga-jaga loh. Tadi katanya saya harus ngobrol panjang. Iya, ngobrol panjang tapi nggak fitnah orang juga Odi. Nuduh itu. Tapi Dava yang keluar ya? Nggak diperpanjang aja bang. Nggak diperpanjang. Iya. Kontraknya kebetulan habis si Dava. Iya. Kontrak kebetulan habis. Berikutnya ada Sendal Jenner. Sen, nama lengkap lu siapa Sen? Seni Devanti Alvira. Seni Devanti Alvira. Sendal makanya sendal. Seni Devanti Alvira sendal. L-nya? Alvira. Alvira. Kenapa ada Jenner? Biar lucu aja. Tapi catchy kan, orang jadi gampang inget. Plesetan dari Kendall Jenner. Iya, jadi dari Kendall Jenner. Kendall Jenner tuh artis. Siapa itu? Tahu Kylie Jenner nggak bang? Nggak tahu juga. Kim Kardashian. Kim Kardashian saya tahu. Adanya. Sekeluarga itu tuh Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kris Jenner. Nah, sekeluarga itulah pokoknya. Kok keluarga Kardashian apa keluarga Jenner? Jadi gini, si ibunya itu pertama nikah sama Kardashian, terus cerai, terus nikah sama Jenner gitu. Jadi dia saudara tiri. Waktu nikah sama Kardashian, anaknya Kim. Betul. Terus cerai. Nikah lagi sama orang Jenner. Betul, punya anak Kylie sama Kendall. Ya, orang fam Jenner. Ya betul. Punya anak Kendall Jenner. Betul. Sama Kylie. Sama Kylie Jenner. Betul. Oh, mereka saudara tiri berarti ya? Emang iya. Kalau satu bapak emang tiri ya? Iya, tiri. Enggak satu bapak, mereka satu ibu. Oh, iya, emang satu bapaknya ibu. Dua. Tiri kan sebutan. Bukannya kalau sedarah itu nggak tiri? Oh, kalau satu ibu kandung ya, karena satu kandungan. Enggak, yang kandung tuh satu bapak, Bang. Satu bapak tuh kandung, karena satu bahan tuh. Tapi kalau apa sih? Iya, pokoknya tapi nggak satu kandungan. Tapi bahannya sama. Jadi kandung. Bahan tuh ada dua nih. Ibu kan juga bahan tuh ada bahan sperma, ada bahan telur. Iya, ibu kan juga. Nah, ibu yang sama kan spermanya doang, telurnya kan beda nih. Enggak, kalau bapak kandung kayak satu bahan tuh satu kandung. Kalau satu bapak nggak kandung. Setahu saya satu kandung tuh kandung ibu. itu karena satu kandungan. Iya. Saudara kandung. Kalau satu bapak kan, tapi saya nggak tahu ya. Tapi kayaknya harusnya begitu deh. Karena satu kandungan harusnya saudara kandung. Kalau tidak satu, kayak Viko dan Dispo itu saudara kandung. Karena satu kandungan. Iya. Iya betul. Tiri itu bukan yang kayak kalau misalnya dia nikah sama siapa, dia nikah sama siapa, punya anak, terus dia gabung, itu tiri bukannya?
Jadi kayak anak masing-masing tapi bawaan. Bisa juga. Iya. Saya tahu kayak gitu gara-gara mak saya bang soalnya. Mak saya pisah nih sama bapak saya. Terus kata mak saya, anak bapak saya dibilang tuh saudara kandung lu tuh gitu. Katanya karena satu bahannya itu satu sperma gitu. Itu saudara kandung, antara mak saya nolak saya apa gimana nggak ngerti gitu. Seni Devanti Alvira. Manajernya Awe. Betul. Iya. Andi Wijaya. Jadi teman-teman kalau ada berhubungan dengan Andi Wijaya, Awe dan segala macam, nah itu ke Seni, bagian dari Comika juga. Berikutnya ada Firza Monyet. Sorry, ini saya bukan ngatain ya, memang dia namain nama panggungnya Firza Monyet. Kenapa? Karena nama Firza Monyet. Awalnya Mas Panji bang, acara Bonar. Bang Panji yang kasih nama Firza Monyet. Bukan, Bang Bonar tuh ada acara spesial dia. Selesai itu kan joget-joget. Personal asisten. Iya, joget-joget dah. Mas Panji ada ngepost foto di IG dia. Pokoknya isi captionnya tuh terakhirnya di slide terakhir ada pertunjukan topeng monyet. Itu foto saya tuh lagi joget gitu nggak pakai baju. Nah habis itu diterusin tuh sama Ristek. Acara komedi gym namanya Firza Monyet, terus kok monyet semua malah sampai ke komunitas. Sebelum itu di komunitas nama lu siapa? Firza Memble. Firza Memble, nama panggung lu. Jelek, Firza kan? Memble. Ya itu kurang keren. Mendingan monyet, Catchy, ya. Akhirnya jadi Firza Monyet, lebih ngangkat lah ya. Lebih dapat rezeki. Awal mula dari Bang Panji, diterusin sama Ristek, diakomodir sama Putra Patinama, akhirnya jadilah Firza Monyet sekarang. Firza bagian apa, Fir? Space. Bagian space, bagian Comika Space itu adalah bagian yang memproduksi ya. Memproduksi. Iya ya. Program. Memproduksi konten-konten yang ada di Comika. Jadi kalau teman-teman nonton komedi gym, komedi jam, apalagi Spesial LOL. Terus Spesial termasuk PPTJ, YouTube, konten-konten YouTube-nya Comika itu semuanya itu Comika Space yang ngerjain. Nah, inilah orang-orang ini. Orang-orang yang bertahan di saat Comika lagi goyang. Ini tuh emang dibahas ya di Ngabdur. Comika goyang tuh dibahas Bang di Ngabdur. Sudah jadi rahasia umum. Oh iya. Saya nggak tahu, setiap kali saya ketemu orang nanya gitu, Abdur Comika goyang ya? Abdur Comika, saya bilang, ini mereka tahu dari mana semua orang tahu Comika lagi goyang. Bang Panji kan bikin video di YouTube. Oh, Bang Panji bikin video. Iya. Ngomong Comika goyang. Oh ya, dari Bang Panji berarti. Pantesan semua orang nanya ke saya Comika goyang. Comika kemarin sempat goyang ya? Masih ya. Mudah-mudahan waktu video ini tayang Comika udah enak, tapi memang butuh waktu agak lama sih buat recovery kayaknya. Itu Comika goyang, kenapa nggak kalian yang keluar pada waktu itu? Kita menghasilkan duit banyak Bang. Enggak, kalau gue sih kayaknya harusnya keluar, keselamatin aja gue. Kenapa? Gaji lu murah ya? Gaji Bukan, Bang Gaung. Oh, karena Gaung mengundurkan diri dari dia. Comika Space. Jadi ceritanya itu setiap divisi kalian harus keluarin orang. Iya, 2 orang. Iya benar. Iya benar. Bukan diperpanjang. Bukan dikeluarin. Ada yang dikeluarin Bang. Iya. Dikeluarin kok. Bahasa ininya Dipecat. bahasa halusnya tidak diperpanjang, tapi kenyataannya maksudnya harus dikeluarin karena memang kapal ini udah kebanyakan penumpang kan. Tidak semua penumpang koki masaknya itu tidak bisa untuk semua penumpang. Jadi gimana harus ada yang turun di pelabuhan nih. Nah, akhirnya yang turun di pelabuhan itulah teman-teman yang tidak ada di Comika sekarang. Iya. Kalian sedih gak sih? Kalian sebagai sesama karyawan, kalau saya kan talent jadi saya nggak terlalu paham interaksi kalian di dalam kan. Pasti kan kalian kerja bareng apa segala macam. Sedih nggak? Sedih. Nggak sedih ya? Memang sedang aja kalian, emang nggak orang-orang nggak ada empati emang. Saya sedih Bang. Sedih. Lu sedih waktu Dava keluar, sedih lu? Sedih. Sedihnya tuh. Lu sedih Dava keluar atau karena orang keuangan itu keluar? Orang keuangan. Yang mana? Lu nggak tahu orang keuangannya? Aduh, nggak tahu yang mana nih. Parah banget Sen, lu terlalu banyak bergaul di luar Sen. Siapa sih? Jadi lu sedih orang keuangan itu Rocky keluar? Semua. Bukan. Rocky. Enggak, Bang Rocky masih ada ya? Masih ada. Bang Rocky masih ada. Lu sedih ini ya. Siapa?
Din keluar lu sedih. Itu udah Udah lama. Udah lama banget ya kalau Din ya. Udah lama. Din udah lama banget. Oh, orang keuangan yang orang Bojonggede itu. Iya, si Bojonggede itu. Diana namanya Diana. Itu dia keluar lu sedih. Iya. Semuanya sih, Bang. Oh, yang lain juga sedih. Karena rata-rata yang dikeluarin yang asik sebenarnya. Yang sering nongkrong bareng, yang ngobrol bareng. Oh, artinya menurut Odi yang bertahan sekarang tuh yang nggak asik ya? Iya, Di. Iya. Iya kan? Enggak. Iya. Tapi suasana jadi Firza berubah. berarti nggak asik dong ya? Iya. Enggak iya aja lu. Tapi suasananya yang menjadi Comika beda. Space tuh 2 orang, bukan cuman Gaung. Iya. Sama Rafli. Rafli, iya, Rafli bener. orang Son kan. Sama. Rafli juga keluar. Iya. Kalau SMDC 1 orang doang nggak? 1 orang doang. Harusnya 2, Bang. Banyu. Oh, Banyu Banyu pecahkan. pecahkan. Banyak. Oh, iya pecahkan. Di SMDC tuh harusnya 1 lagi saya. Tapi Diselamatin sama Bang Angga. kok bisa? Nggak tahu dia suka kali sama saya. Ih, Saya takut juga sih. Saya takut sebenarnya, Bang. kok takut sih? Ya kan kita tahu. Bang Abdur tahu kan? Nggak tahu sih saya. Cuman SMDC itu lumayan banyak orang. Iya, ada 6 sebelumnya. Kalau semisal sekarang tinggal 5 kan? Iya. Misalkan dari 5 ini, kalau harus keluarin 1 orang lagi, kalau pilihannya jatuh ke lu, patut dipertanyakan sih, kenapa harus lu yang keluar gitu. Iya, ditambah gaji saya juga kecil. Saya kan freelance. Oh, Nggak iya? ngaruh juga sama keuangan kan. Gaji saya setahun cuma berapa belas juta. Iya, harusnya nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Harusnya nggak ngaruh. Kalau di Comika manajemen nggak ada yang keluar ya? Secara teknis kalau dari gelombang itu sih nggak ada. Kita ada. Karena ketolong. Gitu. Enggak, itu tuh nggak dari gelombang layoff, Bang. Itu emang udah sebelum gelombang layoff tuh emang udah di-cut. Jadi bukan karena gelombang. Jadi sebelum ada layoff itu Jangan terlalu geser kanan nih. Oh iya. dia takut deket-deket saya nih, takut si Diana nonton nih. Bukan. Takut dia cemburu ya. Tapi saya ini tahu nggak lu deket sama dia? Tahu. Satu kantor tahu, Bang. Semua orang Oh, satu tahu. kantor tahu. Tukang bubur depan tahu. Kok bisa tuh? Karyawan. Kok bisa? Siapa? Mas Iwa ya, gue sih bakal bilang bubur ya. Jangan pace-pace yang jaga dona-dona juga tahu tuh. Dona. Ini Oh. berarti orang-orang tahu lah lu deket sama si Diana ini. Deket apa deketin? Deket tuh beda bakal deketin. Oh iya benar. setuju. Kalau dari cerita dia yang gua tangkap sih dekat itu mah. Bukan Dekat deketin, itu bukan cuman dia nggak satu arah sih ini Oh, Sen. iya. Lu jangan samain hubungannya Odi dengan hubungan lu dengan cowok-cowok di luar sana ya Sen ya. Tapi itu dari ceritanya Odi. Iya, Bang. dia Dari kan. ceritanya Odi. Iya, abang belum pernah dengar dari Emang si dari ceweknya dari, kan? dari yang lu tahu gimana? Ya, dari kalian berdua tahu. Deketin. Nih, Bang. Kan kita nonton di kantor ya. Iya. Kita menyaksikan langsung, Bang. Emang ada videonya? Bukan Nggak ada dong, video kan kita ngejalanin menyaksikan ceritanya. langsung. Mereka lagi ngobrol kan berdua Menyaksikan langsung. lihat. Iya. Pokoknya tiap kali mereka lagi deket, kita semua langsung mata tertuju kepada Tuh, mereka kan? gitu. Odi tuh nggak pernah, Bang. Nongkrong di lantai 3. Dia tuh nongkrong tuh selalu di lantai 2, tiduran di panggung. Dulu kerjanya tuh di situ. bener. Semenjak ada si Diana nongkrong di lantai 3, terus diem aja. Oh, sebelum Diana masuk Comika. Sebelum Iya. deket, Bang. Oh, Sebelum deketin. Dia Sama selalu aku dia. dia selalu di lantai 2. Lantai 2 di panggung, situ aja tiduran segala macam, bikin konten pun di situ. Iya. Iya, betul. Begitu Diana ada, udah deketin Diana, naik ke lantai 3. Iya, naik lantai 3. Nongkrong di mana lu? Di sofa, Bang. Oh, pantes saya tiap lantai 3 itu ya ada spot terbaik. Kalau teman-teman ke Comika, ada spot terbaik di lantai 3 itu adalah sofa di pojok. Setiap kali saya ke situ, niatnya mau tidur, selalu saja ada orang yang duduk di situ. Saya capek banget, sampai mereka main Scrabble pun di situ, main Monopoly di situ. Padahal itu spot yang enak buat tempat tidur. Nah itu akhirnya kau sering nongkrong di situ. Iya. Si Diana itu mejanya yang seringnya di mana sih? Walaupun mejanya kan sering ganti ya. Di dekat jendela, Bang. Dekat jendela yang mana nih? Dekat jendela yang sama dekat lemari. Dekat jendela sama dekat lemari. Oh, tempat kita syuting promo PPTJ dulu ya? Iya. Oh, di pojok sana. Iya, Berarti pojok. kalau dari sofa situ Jelas banget, langsung Bang. Nah, itu. jelas dong. Ya ampun. Bahkan kalau sore-sore
ada ambience matahari tuh di belakang kepalanya dia tuh. Iya. Kayak Will of D banget, kayak di One Piece gitu ya. Matahari di belakang dia. Mau kuncir? Iya, ujung kunciran. Tapi bau sih, Sen. Gue ujung kunciran banget. Ya lanjut silakan. Jadi satu jadi deket itu, sabar. bukan deketin. Kalian ini airnya saya ya? Iya. Nah, kalian deketin. airnya. Ini kalian nggak dapat air. Udah lah ya. Itu dia deketin emang. Emang nggak hubungan dua arah itu. Enggak, dia sendiri kayaknya. Kelihatannya di kantor emang begitu, Bang. Enggak. Karena kan cowok harus nunjukin kan. Tapi kan dia ada bukti chat-chatnya, Sen. Iya, mau gue buktiin sekarang. Ada Din. Tapi ada perempuan yang friendly doang, Bang. Iya, tuh kan setuju kan sama yang ngomongin. Tapi dia friendly nggak ke lu? Se-friendly apa dia? Oh, dia sama saya friendly. Bang, orang friendly juga Bukan milih-milih. Odinya, si cewek itu, si Diana itu. Diana itu chat lu nggak? Se-friendly semua apa? orang sama Se-friendly apa? biasa aja ngobrol aja. Ya friendly juga milih-milih, gue friendly juga gak mau sama dia. Nah, iya dong. Milih-milihnya se-friendly sejauh apa lu friendly sama orang yang Ada nggak dipilih? si Diana itu friendly ke orang lain di kantor? Ada. Ya patah hatinya. Iya. Nggak Masa, juga. masa ada Gue gak tahu sih dia sejauh apa. si cewek. Chatnya apa sih? Gue gak tahu. Chatnya kan gue gak tahu. Contoh Bang. kayak malam-malam, Hmm. pulang kerja nelpon. Gue sama Dimas nelpon. Dia homo udah. Kalau Dimas mah homo, mau gimana? Apa? Coba. Jangan Dimas deh, Dimas. Apa? Lu gue nggak tahu. Maksudnya Dimas kayaknya udah teman akrab aja gitu. Iya. Kau Sen pulang kerja. Apa? Saya telepon cowok ini cerita keseharian saya gitu. Nah kalau itu cowok itu spesial nggak? Atau opsinya cuma cowok ini doang yang mau dengerin dia, Bang. Makanya dia yang ditelepon kan bisa aja. Bisa masuk akal. Ya, masuk maksudnya akal. kalau kau yang begitu, berarti cuma cowok itu yang pengen denger. Iya, siapa tahu dari banyak cowok nih, gue pengen nelpon banyak cowok sebenarnya. Tapi yang dengerin Odi doang lagi, ya udahlah yang pasti aja Odi yang ngangkat. Berarti cuma gitu di mata saya ternyata. Cuma lu yang mau dengerin dia. Kebalik Bang, dia suka gitu ke gue. Kebalik. Dia masuk ke random nelpon kalau misalnya lagi nungguin antrian tiket Hammer Sonic nih, dia nungguin antrian tiket nelpon gue. Cuma gara-gara lagi ngantri, bosen. Lu nonton Hammer Sonic? Nonton, tiketnya Wah, dari... nggak izin ke gua, pantas. Parah emang. Pantas ada kerjaan. Yang lu ditinggal ke Makassar. Dia kalau gabut, kalau kosong nggak tahu ngapain nelpon gue. Jadi sebenarnya lebih banyak dia yang butuh. Sabar, saya tuh ya sering sekali nih ada acara gitu ya, di mana gitu, nginap dengan Dimas, setiap malam dia telepon kau gitu, saya. Apa sih yang kalian bicarakan itu? Bang Dimas. Saya capek banget, saya mau tidur, dia masih ngobrol, masih ini. Kedengeran? Hah? Kedengeran? Kedengeran. Ya nggak kedengeran, tapi bukan kedengeran yang jelas, tapi karena kamar cuma isi berdua doang gitu. Ya kedengeran gitu, jadi kayak apa yang kalian obrolkan? Kalau di hotel saya nih yang nelpon tuh, Mbak. Gantian. Enggak kesepian Bang, enggak lu ajak ngobrol sih. Nah sabar, Apa? kalau seperti itu bukan Dimas lah, Telepon. ada cowok yang kau telepon setelah kau melalui capeknya pekerjaan seharian itu, malamnya telepon spesial nggak cowok itu? Enggak, biasa aja. Bukan ke Dimas ya. Misalkan siapa gitu, Putra Patinama kau telepon. Belum, Putra belum. Belum. Bang Iwai kau telepon. Di kantor ngobrol aja. OB Bang, ya Allah masa. Jokes internal kan? Iya sih, maksudnya di kantor aja jarang ngobrol, kenapa gue nelpon Bang Iwai? Iya, maksudnya ada lah cowok siapa kau telepon gitu. Itu spesial nggak? Enggak juga Bang, gimana sih? Kenapa maksa sih Bang? Enggak terlalu Enggak spesial. juga. Gue mencoba Gimana berpikir, dong tuh, enggak Di? juga. Ya mungkin emang belum sespesial itu, tapi kan Menuju. Ya udah, gue support. Tapi maksudnya dari iya, saya juga ini maksudnya bayangkan saya kan Apa? temen saya yang perempuan banyak. Iya. Temen kau yang cowok juga pasti banyak. Betul. Dari sekian banyak temen cowok itu, kau memutuskan untuk menelpon satu orang ini loh. Spesial dong, Sen. Kenapa maksa? Gue pernah ketemu sama gue di mall berdua. Iya, biasa aja Bang. Kalau Dimas tuh gak bisa disamain, soalnya homo. Homo aja ya.
Pantesan Dimas suka mijitin saya, Bang. Ada. Dimas suka buka-buka baju lu. Ini saya nggak pernah bahas sama Dimas karena saya geli banget. Ini sampai geli banget, sumpah saya geli banget. Apa nih? Dari siapa? Dimas pasti. Udah lama banget tapi ini. Apa? Ada di sini tapi kalau saya cari dapat. Yang dengerin lagu berdua di pinggir pantai. Bukan. Kalau itu Momen beneran ada. Itu udah lama. Ada. Itu udah lama tapi ini jadi ceritanya sembari saya cari ini ya. Kami ada job job off air. Jobnya itu adalah job yang sama Greenpeace itu tanggal berapa ya, Dim ya? Bulan-bulan lalu lah ya. Tolong Dim, coba saya. Yang lu coba lu reply lagi di situ. Kenapa di Comika ngebikin podcast gini? Coba. Udah pernah. Pernah. Terus gak ada yang nonton. Ngombe sore namanya, belum lanjut lagi. Enggak, mendingan SDM-nya buat bikin podcast Comika, Bang. Mendingan waktunya buat bikin podcast. Iya benar. 13 ya? 13 April. Bentar ya ini ya, 13 April ya. Sumpah saya jijik banget juga. Cuman saya nggak ngomongin. Tanggal 13 April ya, Dim ya? Iya, Bang. Sebentar ya. Ini saya. Nah. Ceritanya job tanggal 13 April. Jobnya Greenpeace. Ngisi Greenpeace di Hotel Borobudur. Ruang tunggu kami kamar. Nah, saya kesana nih, bulan puasa nih, ke Hotel Borobudur. Tampaklah ini Hotel Borobudur segala macam. Dimas ngechat gini, Bang, ku sudah sampai. Bang, ku sudah di kamar ya. Ya Allah. Saya baca itu di mobil sebelum. Ya Allah, chatnya ya ampun. Bang, ku sudah di kamar ya. Itu berasa kayak apa tahu? Berasa kayak ya ampun, saya kayak lagi pesen apa gitu. Padahal ada opsi lain buat ngomong ya. Udah di ruang tunggu, udah di tempat tunggu. Iya, Bang. Ruang tunggunya kamar. Ya kan iya bisa ada opsi lain untuk mengganti kata kamar gitu. Atau Bang, aku tunggu di lobi ya, atau Bang apa gitu kan. Bang, ku sudah di kamar ya. Ya Allah, ya Allah. Saya geli banget saya baca ini. Ya ampun, Dimas mikir apa sih? Ngechat begini. Normal. Ada opsi lain, Bang. Saya udah sampai di tempat tunggu, tapi tempat tunggunya di kamar ya. Ada kayak gitu-gitu. Udah dikasih tahu. Sebelum ini udah kasih tahu ya. Kalau udah dikasih tahu berarti lebih masuk akal kalau dibilang Cukup di ruang ruang- tunggu. Iya, Iya, kan cukup udah ruang tahu tunggu. infonya. Ruang Bang, tunggu di ku sudah kamar. ya. Itu kalimat yang maksudnya chat yang lu biasa gunakan dengan Angga jangan ke gua gitu. Jadi Dimas nggak bisa masuk kalau ngobrolin kedekatan cowok ke sini mah nggak masuk kalau Dimas. Nggak apple to apple sama Odi dan Diana ini. Gue bisa nyebutin banyak nama selain Dimas, tapi gue nggak tahu apakah orang-orang ini punya pacar diem-diem. Cowok-cowok Comika tuh gitu bang, banyak yang ternyata punya pacar di belakang gitu. Ntar kalau gue sebut ntar dia diem-diem berantem sama cowoknya gitu. Siapa? Jangan. Oh, lah. yang lu sering telepon. Iya maksudnya ya telepon ya apa kan kayak ke Dimas biasa aja pertemanan biasa gitu. Cuma kan gak semua perempuan menerima kalau cowok temenan sama cewek kan. Enggak pernah lu telepon gua. Takut banget nih kenapa sih dia ngomong saat ini? Enggak, maksudnya banyak cowok di Comika kok gua nggak pernah ditelepon. Kok gua nggak pernah ditelepon ya? Sama Diana juga nggak pernah gua ditelepon. Saya juga bang sebenarnya Atas bang. kepentingan apa? Ngapain telepon orang punya istri tuh ngapain? Ya maksudnya telepon aja gitu, telepon. Ya emang ngapain juga ya? Ngapain? Makanya tadi poin gue banyak yang suka ngumpetin pacarnya bang, diem-diem gitu. Jadi kita nggak tahu. Oh, dia mungkin punya pacar. Iya, tapi anak-anak kantor nih nggak tahu nih gitu. Oh. Tapi lu emang ketahuan. Siapa tahu cewek itu juga kayak gitu. Diem-diem ya. Wow. Tapi kata Odi sih dia yakin nggak ada sih. Tapi dia pernah publish lu nggak di? Kan sama dia yang ngepost lu doang di. Pernah. Apa yang dipublish apa? Publish tuh maksudnya Ngeposting foto berdua gitu-gitu. emang lu kita pernah jarang posting foto berdua dia. Nggak pernah. Ada video dia sendiri diposting ya, video jeduk-jeduk itu. Enggak, itu karena ada turnamen. Ah, yang mana? Apa? Kan dia posting di duit. markas Comika, emang bukan di dia dong. Iya di akun dia ada bang. Yang lu bikin jedak-jeduk lebaran. Si Diana ini. Oh.
Si Diana ini lu edit foto videonya dia jedak-jeduk. Itu juga cuma masukin satu foto dan template jedak-jeduk aja, Bang. Ya tapi lu posting kan? Dan cuma di story. Ya karena ada lomba dia mau bagi-bagi duit itu. Enggak, itu kedok aja, so-soan ikutan lomba dia mau pengen posting sebentar. Iya kan kedok kan? Iya. Kedok aja lu gak ngerti. Itu Bang. Tapi enggak sabar, itu kumpulan jedak itu kumpulan ganti-ganti foto orang lain. Enggak cuma satu foto. Dia doang. Oh. Dia doang, foto dia doang. Foto Diana doang ini. Dan cuma satu foto, Bang. Enggak yang effort ngumpulin banyak foto gitu, enggak. Ya tapi tetap posting foto dia. Iya, foto Diana doang. Iya. Jedak-jeduk. Iya. Posting Iya. di story. Iya. Apa reaksinya dia? Lu mention. Saya mention Apa reaksinya? di repost. Udah repost. Sen. Berarti enggak ada yang diumpetin kan? Enggak, jadi gini ya, aku kasih konteksnya. Jadi si cewek ini tuh bikin ini kayak gue mau bagi-bagi THR nih, tapi Iya, lu ikutan juga. bikinin video jedak-jeduk gua ya gitu. Tapi setahu gua tuh udah pada bikin, nah dia ikutan. Jadi tuh kedok doang, tapi dia pengen ngepost. Gua juga ngirim. Oh, tapi itu Gua nggak menang. oh, tapi yang itu karena ceweknya emang minta Iya, dibikinin. Bukan saya Emang lu tiba-tiba gak pernah bikin. posting sama sekali, Dik? Selain itu, Pernah sekali foto. fotonya dia doang. Iya, saya upload di story saya. Pernah Apa kok, captionnya? Nggak pakai caption, cuma foto dia sama lagu. Lagu Apa tuh lagunya? Superhero. Kolam ikan. Superhero-nya Coldplay ya? Apa The Script? Oh, the script. The Man Who Can Be Moved. Bukan superhero ya, superhero, Bang. Tahu. That's how a superhero Iya. Iya, saya tahu. gitu. Itu apa Iya. reaksinya dia? Di repost juga. Oh, di repost. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya nih tadi, dia pernah nggak posting foto lu kayak gitu? Nggak pernah. Enggak pernah pasti. Tapi cewek bukannya biasa gitu, saya? Iya, emang kenapa? Iya, cewek kayak gitu tuh biasanya keeping fans, Bang. Keeping fan apa? Iya, gua Sabar, tahu. lu deketin cowok nih, misal bukan deketin. Lu ada deket sama cowok. Iya. Cowok itu sering publish lu. Iya. Lu publish balik nggak? Enggak juga lah ternyata. Nah, enggak kan Tahu. emang. Enggak, nah karena tujuannya ntar yang lain bubar di kalau dipublish balik. Iya, Tadi gua tahu. doang. Gua tahu. Tuh dia tahu, Bang. Dia tuh sadar Saya dengan tahu, baik. bukan saya doang. Tuh. Kan gue udah bilang deket sama deketin tuh beda. Dia tuh tahu, Bang. Tapi ini udah deket. Ya oke, baik. Mungkin ada banyak tapi gue urutan ke satu atau kedua. Nah, Nah, itu. Urutan atas itu. Apa menurut lu gimana emang? Bukan urutan atas. Kayaknya enggak deh, Bang. Karena lu nggak tahu. enggak, kalau urutan atas masih mungkin, tapi gue yakin gak dia doang. Iya kan gue bilang yang gue iya. yakin. Tuh dia tahu, Bang. Tahu dia. Soalnya ada beberapa orang yang follow dia cowok gitu, terus tiba-tiba nge-stalk instastory saya bang beberapa hari gitu. Oh, stalking. Lu di stalking cowok-cowok lain. Iya. Nah, feeling saya Oh tuh dia. gitu. Coba. Oh, feeling. Deket tuh udah kayak 50-50 gitu menurut gue. Malah kadang saya tuh pengen posting dia karena untuk bikin iri cowok-cowok lain. Gitu. Jangan ngomong di sini, ntar cowok-cowok itu kalau nonton ketahuan. Itu strategi tuh, bagian dari Ya, terpaksa saya omongin biar mereka tahu kalau Iya. dekat, bro. Ini dekat. Ya oke, baik. Kami ngedukung kok. Ranking 1 atau 2 ya? Enggak, kita Iya. tuh nggak bisa ngomongin. Saya tuh mengerti perasaannya Odi, tapi hal ini nggak bisa diomongin karena kita omongin ke orang yang player. Iya. Sama manusia yang tidak punya perasaan. Jadi udahlah ya. Susah kita ngomong ke berhala-berhala, susah. Dan saya emang dari awal nggak berharap karena saya yakin bukan saya yang dicari. Bukan orang kayak saya yang dia cari gitu maksudnya. Oh, mungkin dia cari yang lain. Iya, tapi ya Tapi yang dekat Odi nih. dan selagi saya masih bisa usahain ya udah usahain gitu. Ya mungkin dia keeping fans juga bener kayak Dibilangin, ada yang kayak gitu-gitu. lu juga Iya, sering tahu. gitu San. Enggak, itu riset aja. Dimas kayak gitu. Bidan Pamulang juga gitu waktu itu bang. Bidan Pamulang keeping fans juga. Iya. Tapi akhirnya saya dapat kan walaupun akhirnya gagal juga. Ya, tapi ya sudah lah ya, itu tidak usah diceritain lah Iya, ya. maksudnya saya udah punya pengalaman sebelumnya gitu. Udah. Jadi nggak kosong-kosong banget. Kalau Dimas bukan keeping fans emang nggak ada aja. Ada bang, banyak. Masa sih? Banyak. Dim lu banyak cewek Dim. Yang Dia nih sosokan homo kedok bang biar deket sama cewek-cewek. dia Dia masuk pernah kayak gitu. posting foto cewek seksi bang.
Wah, Saya nggak pernah tahu. jangan udah bubar. Oh, udah putus ya? Udah putus. Dia sempet punya pacar dia. Iya, Bang. Ada. Kan gua kasih tahu waktu PPTJ, Bang. Iya, itu saya pikir bercanda doang. Ya ampun, bener. Itu beneran. Bener. Beneran. Yang parfum 3 juta itu. Bukan, gak dapet yang itu mah. Yang parfum 3 juta. Beda level. Beda level. Nggak dapet. Nggak dapet. Yang ini sempat pacaran. Gak mau ngaku dia. Mio lu pajak mati sih. Orang mau naik mikir-mikir. Ah, ketilang nih ntar nih. Tapi kalian berasal dari keluarga baik-baik gak sih? Kenapa tiba-tiba? Kenapa? Sekarang saya tangkap, Bang. Sekarang saya tangkap. Oh iya, sih. Enggak, itu mau cerita keluarganya. Iya. Oh. Tadi di episode sebelumnya yang minggu kemarin nggak sempet. Orang udah saya pancing-pancing nggak ini. Tapi Sen, kau ini Apa? masih ada orang tua dua-duanya. Enggak, ibu udah enggak ada. Tapi ayah udah nikah lagi. Ibu meninggal berarti. Oh itu Iya. makanya kau cat rambut. Jadi punya duit aja sih. Oh, biasanya orang kalau lagi kepikiran cat rambut. Lah ibu meninggal udah dari kelas. Apa yang bukan ayah nikah lagi lu cat rambut Ya akhirnya? nikah lagi juga udah dari SMP, Bang. Cat kenapa baru sekarang? Baru sekarang punya duit. Iya. Itu. Apa yang menentukan warna rambut seorang Seni? Karena dulu ada hijau, Ya betul. Dulu ganti-ganti. ada pirang, Heeh. sekarang biru, merah pernah nggak ya? Enggak pernah pink paling Pink-nya pink. Ya pink pernah. Apa namanya yang warna abu-abu tuh apa istilahnya? Ash gray. Ya warna pirang yang gitu. Ya. Itu pernah juga kan? Pernah. Nah itu apa yang menentukan rambut Seni berubah warna? Enggak tahu, paling cocok biru aja sih kayaknya. Ya nggak sih, Bang? Enggak ya? Iya maksudnya kenapa tiba-tiba jadi hijau? Kok tiba-tiba? Iya maksudnya kan kau tiba-tiba Iya. berubah jadi hijau. Enggak kan udah pernah nyobain nih semuanya nih, cobain semua pink, hijau apa segala macam gitu kan. Terus nemu nih biru, nyobain biru, kok kayaknya cocok, paling cocok biru gitu, udah gitu doang. Akhirnya biru sampai sekarang. Akhirnya biru terus. Dan ini apa kayak kan kerja sama Bang Awe nih, ketemu orang kan ganti. Orang tuh belum tentu inget nama ya kan Bang. Orang-orang kayak Bang Abdur yang kerjanya ketemu banyak orang belum tentu inget nama. Tapi inget, oh ini timnya Awe yang rambutnya biru gitu. Gua pertama kali ketemu lu di Mambruk, gua inget. Emang ya? Oh enggak, kita pertama nggak di Mambruk Bang. Oh iya di kapan lagi? Iya, Kapan bener. lagi gua nggak Iya, yang ingat. lo ngira Iya. gua Cina itu. Iya. Iya itu. Iya. Itu Gua pertama. pikir asistennya Awe orang Cina. Iya itu. Maksud saya kan Arya di Komtung kan asistennya udah orang Cina tuh. Siapa? Willy. Iya, Willy. Welly, Bang Welly. Oh, pelacin ya? Pelacin. Iya. Iya, tahu. Welly. Jadi saya pikir kayak anak-anak POB kayaknya ininya Cina kali. Oh, korelasinya itu. Makanya saya pikir Seni itu orang Cina. Ternyata di Mambruk lah. Saya kenal seorang Seni. Tapi inget nama emang waktu itu. Ingat lah. Ya, tapi saya nggak pertama semua kali. orang, Bang. Oh Seni. Oh yang muka kayak Aci. Oh iya, saya ingat kau muka kayak Aci. Oh ya sering ada orang ngomong gitu juga, mirip Aci. Iya, mirip Aci. Iya. Nah, itu berarti yang paling cocok biru nih. Iya, biru aja. Terus gara-gara ini gara-gara kerja di Comika biru orang-orang suka ngait-ngaitin padahal emang nggak tahu bagus aja biru. Akrab sama bapak. Kan saya nanya doang. Akrab nggak sama bapak? Emang ada orang kerja Anda di berapa Comika? bersaudara sih, Sen? Dua. Anda pertama? Pertama, adek satu cewek, beda setahun doang. Oh, biru juga rambutnya. Pink. Oh, di pink. Pink. Dia ngabisin cat gue yang gak gue pakai, Bang. Oh, dia warna pink dia. Anak berdua Iya, doang. berdua doang. Tinggal sama bokap sama nyokap baru. Iya, benar. Oh, berempat berarti di situ. Iya, benar, berempat. Ada anak lagi bokap. Nggak ada. Bokap brimob tapi ya. Enggak, Mbah yang brimob, makanya rumahnya di situ. Bokap mah enggak brimob. Rumah di Kelapa 2 ya. Di Kelapa 2. Ntar ke teman-teman mau ke Kelapa 2 mau ke rumah di sini hubungin aja. Ada nomor HP-nya di Bio-nya bio-nya Awe. Bebas. Firza, lu bapak sama ibu udah cerai ya? Bisa. Dari kelas Kelas 5. 5 SD. 5 SD. Sabar, itu bapak sama ibu meninggal. Meninggal. Oh, ibu meninggal terus bapak akhirnya nikah lagi. Betul.
Ya, saya sebagai sudut pandang cowok sih nggak apa-apa. Nikah lagi daripada menahan kan. Agak susah soalnya cowok itu. Iya setuju. Gak apa-apa, gue juga gak apa-apa. Gue sering banyak lihat ini sih bang, kayak cewek ditinggal nikah suaminya tuh lebih kuat dibanding suami ditinggal. Betul. Ditinggal apa? Meninggal bukan nikah. Iya makanya. Betul. Makanya ayah gue mau nikah lagi kayak udah gak apa-apa. Daripada gak ada yang ngurusin kan? Iya, cewek itu bisa, yang saya tahu ya, bisa mengalihkan gitu. Bikin ini biar nggak kepikiran. Nah cowok tuh nggak bisa, dia harus selesaikan itu. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Emang faktornya itu doang? Maksudnya kayak salah satu terbesarnya itu sih menurut saya. Iya. Mau ngapa-ngapain yang lain nggak bisa, harus selesai dulu gitu. Iya, kalau nggak berat banget gitu. Berat banget kan? Nggak usah di-account juga bang. Tadi berat banget. Di-account di belakang kamera bener-bener. Meninggal karena meninggal ibunya. Anda? Ya bisa bang. Bisa aja. Waktu Anda dari SD? SD kelas 5. Itu anak ada berapa tuh? Dua, tiga. Dari emas saya ada 4, meninggal 1. Jadi waktu pisah, orang tua pisah ada 3 orang nih? Sisa 3 orang. Anda keberapa nih? Pertama. Oh, Anda yang pertama. Iya. Yang kedua, ketiga masih kecil? Sekarang sih udah SMA. Kalau waktu itu masih kecil-kecil. Sekarang udah kelas 3 SMA yang paling kecil? Yang paling gede. Yang paling gede kan lu? Enggak, adik yang paling gede. Ada yang paling ngobrol sama Fajar sad boy. Ada yang paling gede. Saya deh, tapi yang paling gede. Iya saya. Adik yang paling gede? Adik paling gede udah SMA. Yang paling kecil gua nanya. SMP. Itu bisa waktu lu SD masih? Waktu SD. Oh berarti adik-adik lu masih kecil-kecil banget ya? Masih kecil. Sekarang akhirnya ikut ibu apa ikut bapak? Yang adik paling gede tuh ikut ke Jogja sama bapak. Yang kedua, yang paling kecil di Depok. Ikut siapa? Ikut bude. Budenya dari bapak apa dari ibu? Dari ibu. Budenya ibu. Budenya ibu. Ya, kakaknya ibu. Kakak. Kakaknya ibu. Anda ikut siapa? Saya ikut PKS. Enggak. Mentang-mentang Depok soalnya. Kagak ikut UA. Tadinya ikut UA di Palembang. Apa UA? UA. UA-nya nih dari siapa? Dari ibu? bapak. Oh, dari bapak. Mencar. UA itu apa ya? UA. Kakaknya bapak. Kakaknya bapak. Iya. Oh, atau bibi. Pak D juga berarti. Iya. Oh, Anda ikut kakaknya bapak. Di Palembang. Oh, di Palembang jauh dong. Jauh. Oh. Mencar kalian bertiga ya? Kenapa mencar? Berarti semenjak cerai itu kalian bertiga mencar. Sama itu. Kok sekarang belum pernah ketemu lagi? Belum pernah ketemu bapak. Belum pernah hidup lama serumah lagi bertiga ini? Nggak pernah sampai nggak pernah mencar-mencar udah nih? Terakhir ketemu kapan? Kayak 5 tahun yang lalu dah. Adik Anda kan yang SMP ada di Depok? Iya, yang gede maksudnya. Yang gede itu kayaknya 5 tahun yang lalu. Yang di Depok mang ketemu terus? Enggak juga. Tahun kemarin kayaknya ketemu. Lebaran juga nggak ketemu. Lebaran kemarin Anda nggak ke rumah? Enggak. Terus Anda di Pasir Putih itu sama siapa? Sama istri, sama anak. Uwa kan di sana. Uwa kan di Palembang. Waktu sekolah dulu, waktu pas udah cerai tuh pindah tuh mencar-mencar tuh, banyak banget mencar. Saya ini menangis loh. Terus Anda sampai ke sini ngerantau ceritanya. Dibawa sama tim bedah rumah. Jalan sendiri. Siapa tahu tim bedah rumah butuh. Lagi di Bakahuni ke bawah aja dia. Merantau. Sudah tamat SMA nih. Udah tamat SMA, datang merantau lah ke Jakarta. Ikut limbat. Ya jadi teman-teman Firza ini sebelum masuk Comika, dia dulu asistennya limbat. Videografer limbat. Oh, videografernya limbat. Bisa ngomong nggak dia? Bisa ngomong, cuman memang personanya tidak ngomong, jadi dia tidak ngomong. Tapi kalau di sehari-harinya ngomong. Di Lindes bohongan kan? Di mana? Di Lindes Bulldozer bohongan kan? Wah, saya nggak tahu itu. Nggak mau bohong kan? Dia nggak tahu. Bukan dia videografernya pada waktu itu. Oh iya, karena lu yang di bawah bulldozer. Sebenarnya digantiin dia ya. Nah, akhirnya sampai Pasir Putih itu kenapa? Ngerantau ke Jakarta nih dari tamat SMA.
Ibu kan di sini, di Ciseeng. Oh, ibu tuh di sini sudah nikah lagi, tapi sudah ada di nikah sini. lagi. Di Ciseeng mau ngedeketin aja, ternyata Ciseeng kejauhan. Ciseeng kan Bogor sono lagi dah, pokoknya jauh bener. Nah, udah Depok aja sekalian nyari-nyari kerja di Depok, di Jakarta gitu biar deket-deket. Akhirnya netep lama dah di Depok. Akhirnya di Pasir Putih lah itu. Sampai ketemu jodoh juga di situ. Iya, di tempat kerja. Ketemunya di Pasir Putih nih. Bukan, Ketemu istri di mana? dia tuh temennya teman saya kerja gitu. Teman kerja di Limbat. Bukan di studio foto, ada lagi sebelum Teman kerja Limbat. di studio foto, punya teman. Sekarang jadi istri nih. Jadi istri, Lu deketin tuh. deketin. Lu modusnya lu pakai foto-foto video kali. Enggak. Lu ngajak, "Ayo foto di video gua" gitu. Yang demen dia tuh asisten saya dulu Bang Abdur. Anda punya asisten? Itu Boy Dewi punya asisten. Punya. Wah. Oh, waktu di studio foto, Anda punya asisten? Wow, gokil. Asistennya Belo ya, Erwin Belo. Baru istri Adi nih. Dikit lagi punya sekolah foto di Kemang nih. Habis itu Nah, si orang ini namanya Fikri. Si Fikri ini demen suka sama dia. sama Iya. si cewek, sama istri akhirnya. Tapi dia nggak punya skill buat ngomong minta nomor. Oh, Fikri. Oh, lu gila. punya skill, lu punya skill. Saya punya skill kayaknya. Saya minta nomor. Saya ngikat. Akhirnya jodoh. Jodoh. Namanya jodoh lah ya. Namanya jodoh. Terus nikah lah. Nikah. Punya anak udah 2 sekarang. Punya anak 2. Ada niat cerai? Nggak ada Bang. Gak ada. Masa nggak ada? Belum tentu ada yang mau lagi, takut. Tapi istri ada niat cerai sih kayaknya. Gue ditipu nih sama si Firza kayaknya. Gue cerai ya gitu. Enggak. Tapi itu. Lu tuh buncit banget lu. Lagi di sini lu. Parah banget buncit. Dia mabok terus. Di Comika mabok terus. Parah. Astaga. Diajarin sama itu. Security gedung-gedung sebelah kayaknya. Enggak tahu dah. Nah, Odi, Bapak Mama sehat? Alhamdulillah sehat. Udah pisah juga ya? Sebenarnya tadi tuh Nangis. Dari tadi lu tahan air mata ya? Karena saya apa ya? Sama kayak waktu nyeritain Bidan Pamulang waktu itu Bang, masih Belum berdamai? iya. Padahal saya juga tahu banyak orang yang lebih parah kayak Bang Firza dan teman-teman yang lain gitu. Di Comika banyak banget ya bapak ibunya yang cerai. Iya. Itu syarat ya bang, syarat masuknya itu. Keluarganya harus nggak baik-baik aja. Harus bermasalah. Mas aman om nih. Tapi udah nggak ada. Bapaknya udah nggak Kehilangan ada. kasih sayang bapak saja sejak kecil bang. Tapi Dimas tuh masalah keluarganya adalah dia dan kakak iparnya. Wah, dia sama kakak iparnya Gue baru denger tuh. nggak teguran. Baru denger kata gue. Kakak iparnya itu kerja di BRI. Saya ada job nih di BRI. Masuklah lift, kami Di Ben Hill. ya Ben Hill. syutingnya di lantai 20-an berapa gitu, saya lupa dah. Masuk. Pas kami mau masuk lift, ada 2 cowok keluar. Set. 2 cowok keluar. Dimas cuman, yuk. Udah masuk. Terus di lift kami berdua doang tuh. Terus saya tanya, kau kenal Dim itu orang BRI itu? Karena saya tahu saya panitianya bukan orang BRI yang itu. Kau kenal? Iya kenal bang, itu kakak ipar saya. Hah? Ketemu kakak ipar gitu doang? Hah? Gitu doang? Oh, mereka masalah keluarga. Oh, ada masalah. Ada masalah. Kantin sebelum abang datang. Nggak disetujuin ya? Kalau nggak gitu setuju, lah, ya itu makanya nggak akrab lah. Nggak akrab itu Dimas sama kakak iparnya. Kayaknya ada aja ya di Comika itu yang Itu syarat ya bang. syaratnya Iya, itu. Bang. Biar Nah, biar terus- nggak tahu kebahagiaan tuh kayak apa. Biar kalau disiksa di Comika tuh nggak berasa. Oh ini biar minimum gitu. Itu Iya. ya bagus juga sih Comika, saya setuju Iya. sih itu. Emang harus disiksa sih. Udah terbiasa dengan kerasa hidup gitu. Iya. Bisa kapan orang tua itu? Waktu lu SD? SD kelas Sabar, Anda berapa bersaudara di? 4. Saya paling gede. Wah kalian ini tanggung jawabnya gede-gede semua ya. Itu, Bang. Kecuali saya nih ya, saya ini masa Iya. lu aja saya. Lu yang pertama. Iya. Yang paling kecil umur berapa nih? Sekarang SMP kelas 1, cewek. Yang ketiga, Udah kerja, cowok. yang kedua, Cewek udah nikah sekarang. Long.
Oh, iya udah enak lah, udah ditanggung suami lah. Makanya saya heran bang, waktu saya mau nikah, kok gagal ya? Tapi pas dia langsung berhasil nikah. Ya karena dia banyak ngomong suaminya. Ya karena dia ketemu cowok yang kayak lu. Bang Rahmat. Jodohnya orang beda-beda di. Emang lu mau suami adik lu lamar lu? Biar lu yang nikah? Bukan. Kan nggak bisa. Emang harus sama ini. Saya padahal udah seberjuang itu, terus suaminya dia nggak seberjuang itu, nggak seberjuang saya kelihatannya sih. Tapi lancar-lancar aja mereka ya. Tapi terbuka antara lu dan adik lu lah, yang deketan ini. Terbuka nggak? Nggak pernah ngobrol. Dari mana kau tahu kalau calon suami adikmu itu pada waktu itu tidak berjuang? Orang Anda aja tidak terbuka dengan adik kok. Kan waktu itu saya masih tinggal di rumah ngeliatin bang. Adik saya tuh lebih sering pulang sendiri. Di mana calon suaminya, rumahnya? Kalau nggak salah di Bekasi deh. Ya iyalah. Gua kalau tinggal di Bekasi, gua di Cibinong deh nganter cewek ke Bekasi mah 2 hari gua minta putus. Saya bang dari Jauh Cibinong. banget. Jauh banget. Saya dari Cibinong ke Pamulang bang. Gak semua orang sebelum lu di. Iya. Tapi Cibinong Pamulang tuh masih searah sih. Jauh juga sih. Masa searah? Jauh juga. Tapi Pamulang itu lurus terus, Iya ketemu sih. Sawangan. Iya. Oh. Sawangan belok, set lurus Waktu Cibinong. kerja pulang kerja dari Bekasi waktu itu, Bekasi, jemput di kampusnya di Pulau Mas, terus nganterin dia ke Pamulang, terus ke rumah Cibinong. Itu lu nya aja yang gabut tau gak? Emang dia yang gabut. Maksudnya? Iya. Kan dia abis cerita lebaran ke Purwokerto bang. Dia nggak langsung pulang. Ke Tangerang dulu. Apaan? Pamulang dulu. Iya lu bikin Apaan story. Anda ke Tangerang? Enggak. Bikin story lu. Gue lewat jalan sini mulu nih sama si Ono. Waktu itu sebelum pulang ke Cibinong, di depan komplek mana gitu. Iya kan ya? Komplek apa? Komplek TNI AD. Oh, komplek apa ya waktu itu ya? Tapi bukan Pamulang itu, tapi sering kita lewatin. Ya ilah. Anda story berharap dia lihat. Nggak berharap apa-apa bang, cuma ngerilis ini aja. Ngerilis kenangan aja. Iya. Oke lah, Nah, mungkin keluarga gara-gara- juga nggak akrab. Aduh capek banget. Gua sampai butuh bantuan Seni sama Firza nih buat ngadapin Oli. Mungkin gara-gara saya nggak punya kenangan yang bagus di keluarga, jadi setiap kenangan yang saya dapat, yang saya perjuangin tuh jadi terasa apa ya, lebay gitu kerasanya mungkin di mata orang. Emang lebay, Ya kan? lebay. Bukan masalah dilebay atau tidaknya, menurut saya lebih ke kepekaan apa ya Sensitivitas. sensitif dari cerita-ceritanya itu kayak lu lempeng-lempeng aja gitu, nggak ada effort, kayak berkomunikasi nggak ada effort dua arahnya, nggak ada Iya. nggak ada membuka dirinya kayak Lu belum sabar. ketemu orang tuanya. Udah. Udah. Empat, tapi itu sudah cerita yang dulu lah. Iya. Habis 4 orang ini ya. Hmm. Anda waktu itu masih SD, berarti yang paling kecil masih bayi nih. Iya. Bapak sama ibu pisah tuh. Bisa. Ini waktu kalian tinggal di Depok, Di Cibinong. udah tinggal di Cibinong ya, Di rumah depan tuh. di rumah depan. Iya. Nah, nenek yang di rumah belakang ini Dari ayah. dari ayah. Iya. Karena ayah ditugasin sama kakek buat nemenin kakek nenek. Oh oke. Ayah ada berapa bersaudara ayah? 4. Ayah nomor 2. Oh ayah yang dapat tugas untuk jaga kakek nenek. Iya. Kemudian cerai. Cerai. Terus ayah tetap di situ. Anehnya ayah yang keluar. Oh ayah yang keluar. Iya. Ayah keluar ke Depok. Nggak tahu kemana. Sampai sekarang. Sekarang udah tahu. Sekarang udah pulang lagi. Tapi sempat beberapa tahun nggak kontakan. Si ibu di situ. Iya. Karena nenek yang minta juga. Iya, karena Nggak apa-apa anak masih tinggal di kecil sini. kan. Iya. Karena yang kesalahannya ada di ayah juga waktu itu. Oh. Sebelum bisa juga udah jarang pulang sih sebenarnya. Nah itu makanya mungkin gara-gara Kayak Firza sekarang lah ya, jarang pulang. Iya. Mabok-mabokan. Itu Emang lu dia. Bener-bener lu. Enggak bang, enggak segitunya bang. Ntar, Masa sih? ntar anak lu gede bawa beban kayak Odi, tahu gak sih? Tapi saya cinta keluarga bang. Sayang bener saya. Beneran. Bener.
Oh ya, dia sayang keluarga sih. Sayang keluarga. Dia sayang keluarga. Nah, habis itu bapak tuh balik lagi tuh waktu kau SMP? Udah lulus SMK. Berarti dari SD sampai lulus SMK itu nggak ada kabar tuh? Ada tapi jarang banget ketemu bang. Dia sih masih ngurusin saya daftar sekolah gitu-gitu. Tapi jarang ketemu. Iya. Oh, bapak udah nikah lagi? Enggak juga? Kayaknya nggak tahu sih udah nikah lagi atau belum. Sampai sekarang nggak tahu? Nggak tahu. Sampai sekarang tinggal di mana nggak tahu? Nggak tahu. Dan udah nggak peduli juga jadinya. Nggak ada nomor HP-nya juga? Ada. Oh, tapi nggak... Dia orangnya aneh juga bang. Pas dulu kamu kan jadi wali kan? Nggak tahu nikah atau nggak tahu. Nggak, adik lu nikah. Oh iya ada dia. Iya harus ada, kalau nggak ada nggak bisa. Itu kan setelah lulus SMK juga saya. Itu udah mulai ketemu lagi. Oh, mulai ketemu lagi tuh. Saya waktu mau nikahin Bidan Pamulang juga sempat bilang ke dia. Dia sempat setuju. Dia setuju aja. Setuju aja. Iya. Saya juga cuma basa-basi doang bilang. Ketemu di mana tuh? Lewat chat ngomongnya. Oh, lewat chat. Sampai sekarang kalau ketemu ke rumah ngobrol sama ibu nggak? Enggak. Oh, nggak juga ya? Iya. Ya karena ninggalin udah lama juga ya. Sekarang ibu juga udah pindah sih. Jadi rumah depan itu udah kosong, makanya kemarin gelap kan. Tapi kata lu orangnya mudik. Itu gue Lah, sebut aja. adik lu di mana dong? Sekarang adik saya yang paling kecil ikut ibu saya sama yang Nomor 3? nomor 2, nomor 3 sama nenek. Oh, udah nikah masih tinggal situ? Iya, dia yang ditugasin nemenin nenek sekarang. Ah, berarti rumah depan bisa dong dia dan suaminya yang tinggal dong? Dikontrakin bang sekarang buat pemasukan. Bulanan ya? Iya. Oh, yang kontrakin nggak nyalain lampu. Berarti. Lagi kosong emang lagi kosong. Oh, lagi kosong. Sebelumnya Belum ada, masuk. belum masuk. Oh, disitulah. Iya. Ibu sekarang di mana? Ngontrak di dekat situ juga sebenarnya. Emang aneh bang. Kita sempet pindah-pindah rumah berapa kali ya. Tapi dekat-dekat situ juga. Karena ibu merasa nggak nyaman udah pisah tapi tetap di situ. Masih di situ ya. Iya. Tapi kan dia, maksudnya hubungan dengan secara perkawinan dengan suami mungkin sudah putus, tapi hubungan pertalian darah kan yang dia urusin, maksudnya bagaimanapun cucu dari kakek nenek yang ada di situ. Maksud saya sih nggak apa-apa. Nggak tahu juga sih bang. Makanya dari kecil tuh saya bingung bang mesti gimana. Saya anak pertama. Saya mau ngundang bapaknya Odi di sini, nggak tahu sih. Mau saya persilakan masuk, cuman nggak ada. Dia nggak ada gimmick-gimmick begitu. Coba kalau ada ya. Nangis dia? Hah? Nangis dia kalau ada bokap dia? Siapa? Kayaknya enggak sih. Kalau tiba-tiba datang nih. Dia lebih nangis kalau ada ibunya sih. Menurut saya. Iya. Menurut saya iya, karena bapaknya meninggalkan sih. Lebih dari saya kalau Bidan Pamulang sama suaminya di sini. Gue sering banget demi Allah. Gue baru liat Bang Rahman kayak gitu. Gue mau tag sama Bang Awi gak berani nih. Baru liat gue. Masih kejar-kejar deh. Aneh banget. Aneh banget. Happy banget gue. Di spesial cerita soal keluarga itu juga. Iya bang. Bukan soal kesedihannya sih, lebih ke kebingungannya saya aja. Menyikapi semua yang terjadi dalam hidup ini. Anjay. Waktu awal masuk Comika, lihat Seni ada nggak kayak gua asik juga nih cewek ini? Enggak. Nggak ada. Cuman ke Diana itu doang. Tapi Diana juga karena dia chat lu duluan, titip barang. Seni nggak pernah ngechat titip barang? Pernah. Saya pernah minjem motor saya ini ke Bandung bang. Iya. Buat gabut. Berapa hari? 2 hari? Oh iya. 2 hari. Tapi nggak ada rasa gitu ya? Nggak ada. Biasa aja ya? Makanya bukan soal friendly atau nggak friendly-nya kan berarti. Iya, Emang ada rasanya berarti. Iya, Emang ada rasanya sih. support aja, gue support. Gosen lu cocok jadi gosen. Antri barang sama bawa orang. Dia kelayapan. Enggak, dia nggak cocok juga gosen, Shopee Food nggak bisa. Orang dia kosong di jalan bang. Nganter ke Tangerang, ntar nyampe Lampung. Oh, udah di Muara Angke nih. Enggak, belum aja dia masih bahas lu ketemu titik lu harus ini hidup gitu loh. Gua bang. Iya, lu ini belum ketemu titik kali bang. Iya sih masih bingung. Belum ada tanggung jawab seperti keluarga apa.
Firza udah nikah, udah punya anak 2. Sen, lu kapan nikah? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Target. Nggak ada. Enggak, saya tuh kayak ngelihat Anda tuh gonta-ganti pacar terus. Nggak ada bang, ya Allah. Masa gonta-ganti itu doang? Ya apa? Nggak ada sih, udah nggak ada juga Itu sekarang. doang apaan? Iya kan, dia selama di Comika cuma 1 kan? Orang Comika juga? Enggak, maksudnya selama gua kerja di Comika nih, gua punya pacar tuh cuma Yang 1. orang Padang. Iya itu doang bang, nggak ada lagi. Tapi putus nyambung. Enggak, udah bubar. Yang kemarin jemput itu. Iya itu Dia doang. itu? Iya itu doang. Oh, saya pikir udah putus lama. Iya Kan udah putus. udah nggak tapi- disetujui kan udah dari lama. Iya makanya udah putus. Tapi kan itu dia masih jemput itu. Iya. Iya kan jemput doh. Oh, Kasih harapan. Ya udahlah. paham gua sama orang-orang ini. Iya, saya nggak tahu. Saya tuh mencoba mencerna hubungannya orang zaman sekarang ya, kayak udah nggak bisa mencerna Relate itu ya? ya kayak udah jauh banget gitu dari cara berhubungannya orang dulu gitu. Ya mungkin orang tua yang dulu juga ngelihat Gitu. kami dulu juga begitu kali ya. Tapi keluarga Bang Abdur aman Bang. Aman-aman aja. Makanya saya tuh kalau bercerita keluarga dengan orang lain tuh ya sudah, saya terima aja karena saya tidak tahu bagaimana rasanya gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Karena saya punya, bahkan di keluarga besar saya nggak ada orang yang cerai sampai saat ini. Di keluarga besar ya, bukan cuma bapak ibu saya, yang lain-lain pun kakak adiknya bapak ibu, kakak adiknya bapak, kakak adiknya ibu, semuanya nggak ada sampai saat ini. Jadi ya selo-selo aja sih. Tapi itu apa Bang, kira-kira faktor apa? Apa karena emang sang suaminya nurunin ego apa gitu? Menurut Bang Abdur aja. Kayaknya menurut saya saling paham doang sih, kayaknya saling paham. Karena saya tuh banyak momen di hidup saya melihat bagaimana bapak saya marah, ibu saya diam, ibu saya marah, bapak saya diam. Jadi mereka switch gitu. Kalau ada satu yang marah ya satu diam gitu. Nggak ada, saya belum pernah menemukan kalau ibu saya marah bapak saya ikut marah, enggak. Jadi kalau ibu saya marah bapak saya diam tuh. Diam yang bener-bener nggak berdaya. Tapi begitu bapak saya marah, ibu saya juga diam yang tidak berdaya gitu. Jadi gonta-ganti aja siapa yang lagi marah. Nah saya saat ini juga ngerasa di keluarga saya juga gitu. Saya kalau giliran Cindy lagi marah ya saya diam aja sih. Ya diam karena saya salah gitu. Tapi kalau saya lagi marah juga Cindy diam karena dia tahu juga dia salah, gitu aja sih. Tapi yang saling marah berdua belum pernah sih. Yang saya marah dia marah juga nggak ada. Sampai adu mulut gitu. Belum ada. Jangan belum ada, nggak ada. Boleh adu mulut tanpa suara. Wah, Gue baru tahu nih Bang Rahman yang kayak gitu tuh, gue baru tahu. adu mulut tanpa suara ciuman dong, Bang. Saya masih ingat. mikir, adu mulut tanpa suara. Oh, ciuman. Ya ada lah Bang, kalau nggak jadi si Mada itu. Tapi keluarga baik-baik, nggak baik-baik aja kan nggak harus cerai kan? Ada banyak yang nggak cerai tapi nggak baik-baik aja kan? Nah saya nggak paham juga, makanya saya itu kalau bercerita keluarga dengan orang lain, saya bingung untuk bersikap. Iya. Cara berempati. Kalau kau cerita putus cinta, saya paham banget cara berempatinya. Karena saya juga pernah mengalami begitu, yang di tahap yang saya sudah temuin orang tuanya, tapi kandas. Nah itu saya pernah, jadi saya paham tuh cara berempatinya. Tapi kalau cerita keluarga tuh bingung kadang, ini berempati sedihnya bagaimana ya? Karena saya tidak pernah mengalami kan, jadi. Tapi saya kebayang sih bagaimana kita kalau dari sudut pandang orang tua ya, misalnya kayak saya nggak bisa ngelihat Mada lagi gitu tuh, berasa sedihnya sih. Kayak saya kadang-kadang nonton film-film yang bercerita tentang orang tua, kayak ini deh, kemarin tuh saya habis nonton Queen Maker. Oh, gue Anda nonton nggak? Queen nonton. Maker. Ada drakor. Saya nonton trailer ya Bang. Nonton full dong, drakor politik. Ya belum sempet. Queen Maker. Sebenarnya hampir sama kayak House of Cards. Cuman House of Cards tuh nggak lanjut lagi ya. Kayaknya ada masalah atau apa gitu ya. Kevin Spacey-nya ya. Kevin Spacey. Kevin Spacey-nya ada masalah atau apa gitu, nggak lanjut lagi. Padahal bagus banget House of Cards. Lebih kompleks dari Queen Maker lagi menurut saya. Nah, saya nonton Queen Maker.
episode yang mereka ngancemnya itu sampai ngancem anaknya. Jadi ada satu calon ini punya anak SMA. Anak SMA-nya di black campaign sama orang lain, dibikin jadi kenakalan remaja apa segala macam. Nah itu saya kebetulan anaknya juga cowok, saya nonton itu sedih sekali saya, karena merasa bahwa betapa tidak berdayanya, misalnya kalau saya di posisi itu, betapa tidak berdayanya saya untuk menyelamatkan anak saya semata wayang ini gitu. Itu sedihnya minta ampun sih. Jadi kalau sisi keluarga saya bisa melihat dari kacamata orang tua karena saya punya anak. Tapi kalau dari kacamata anaknya saya agak kurang paham. Tapi kalian kayaknya happy-happy aja. Saya sih nutupin bang. Saya nggak pernah cerita ini ke siapapun sebelumnya. Kecuali di Ngabdur ini. Sama Bidan Pamulang. Karena terpaksa. Bidan Pamulang nggak punya YouTube. Karena terpaksa saya harus nyeritain semua keluarga saya. Ya biar ini dia bisa belum nerima. kamu cerita ke Diana. Belum. Tapi ada nggak cerita Diana yang kamu yakin itu cuma ke kamu? Ke Seni belum pernah, ke Firza belum pernah. Emang Ada. akrab. Hah? Ada. Ada, berarti memang deket Sen. Ya udah iya kan udah iya nggak apa-apa udah semangat di lanjut. Iya lu dukung dong. Iya dukung gua. Kira-kira Sen ini tipe tempat curhat yang baik nggak? Nggak pernah curhat dia sama gua bang. Ke siapapun nggak pernah Nggak curhat. pernah. sebenarnya. Dia Makanya sama itu orang poin kantor Dan. juga Jadi pernah. tahu dari mana? Apa menurut Anda nggak perlu POV orang ketiga untuk menilai hubungan kalian. Apakah Enggak. ini dia mau apa enggak gitu? Kayaknya enggak ada. Gak butuh POV orang ketiga. Enggak. Saya berjalan berdasarkan apa yang saya yakini aja. Kalau gagal ya Dia udah. harus bercerita sama Allah harusnya. Dia belum pernah nyoba kayaknya. Oh ya, harus bercerita ke Allah sih. Udah pernah bang waktu sama Bidan Pamulang. Tapi Entah kenapa saya merasa ada rasa apa ya? gini maksudnya apa yang terbaik menurut manusia itu kan Iya. belum tentu menurut Allah. Jadi menurut saya bukan berarti itu kemudian Iya. kita jadi suuzon gitu. Karena sama. Saya waktu gagal itu ya hampir setiap di sholat malam saya nama cewek itu saya sebut. Setiap sholat malam saya sebut. Bahkan cuma nggak di sholat malam, sholat fardu pun saya sebut nama cewek itu. Tapi ternyata nggak jadi. Tapi ternyata dengan nggak jadinya itu ternyata ada jalan-jalan lain yang Terbuka. menurut saya membuat saya jadi seperti sekarang ini, bisa melihat sesuatu yang agak lebih ini. Mungkin kalau saya dijadikan sama cewek itu mungkin Bucin. iya mungkin saya tidak terbuka sekarang gitu. Jadi menurut saya sih Iya sih. coba aja bawa si Diana ini. Dan Tapi Firza, menurut lu Diana mau nggak sama dia? Wah, nggak gambar bang. Nggak gambar di kepala saya mau apa enggaknya. Berapa persen yang maunya kayaknya? Feeling lu 40 aja. deh kayaknya. Feeling lu aja. 40. Karena menurut saya Kan Anda bilang sering ngeliat mereka berdua kalau lagi ngobrol, Anda sering lihat. karena emang orangnya baik aja, friendly gitu. Jadi nggak tahu apa yang benar. Oh, dia friendly ke semua cowok di naruh hati. kantor. Beberapa orang di kantor ya. Tapi semua ada orang. nggak Iya. cowok di kantor yang ulang tahun dia bawa kue? Belum ada lagi yang ulang Cuma tahun. Odi kan? Iya. Emang belum ada lagi yang ulang tahun. Odi ulang tahun 8 Februari. Gua ulang tahun 6 April nggak dibawain gua kue. Kan nggak bukan kantor. Bukan berkantor di Komika. banyak Coba yang siapa, mau tahu. siapa? Seni lu dibawain nggak? Enggak. Enggak, Seni nggak dibawain. Ya, cewek tapi dia. Oh iya cewek. Siapa ya? cowok? Ristek. Tapi cewek ada yang dibawain bang. Jadi bisa aja karena ngerasa akrab aja gitu. Tapi waktu itu belum akrab Ya udah oke. Waktu itu belum akrab. Sen. Ya udah. dan masih jarang chatting kan waktu itu. Tapi kok dia bisa tahu lu ulang tahun? Nah itu nggak tahu. Oh dari saya. postingan markas. Lu yang posting sendiri ya? Iya. Ih, kasian banget Bisa oh dia. jadi. Dia ulang tahun dia posting sendiri. Iya bener. Bikin caption sendiri. Iya. Foto-foto. Kenapa Foto waktu milih lu ulang sendiri. tahun nggak lu minta Friska atau siapa gitu yang posting gitu? Itu kan tugas saya dan cuma itu doang kan. Menurut Bang Abdur seberapa besar pengaruh orang tua terhadap tumbuh kembang anak? Apakah saya jadi begini juga pengaruh terbesarnya dari situasi di rumah saya? Atau sebenarnya enggak juga? Saya nggak tahu persis apa yang terjadi ya. Iya. Tapi kalau
berkaca dari saya itu tidak hidup dengan orang tua juga. Jadi saya itu dari umur 11 bulan, saya diambil sama nenek saya gitu, sampai saya tamat SD. Jadi dari umur 11 bulan sampai tamat SD itu tidak tinggal dengan orang tua sama sekali, beda pulau. Bukan cuma beda rumah, beda pulau gitu. Nah, kemudian begitu tamat SD, 3 tahun saya SMP itu saya sama orang tua di Larantuka, pindah pulau. Di situ SMA saya balik lagi sama nenek saya gitu. 3 tahun SMA kemudian ke Malangnya. Jadi sepanjang umur hidup saya ini saya tinggal sama orang tua cuma 3 tahun. Nah, kalau ditanya seberapa pengaruhnya orang tua, menurut saya 3 tahun cuma tinggal sama mereka 3 tahun. Tapi nilai-nilai yang mereka tanamin itu kepatri sih. Atau bahkan cerita tentang mereka yang disampaikan oleh Pak De Bude, kakek nenek itu tuh terpatri di saya, jadi contoh gitu. Gimana zaman, kan bapak saya itu nggak pernah cerita zaman dia susah, apalagi ibu saya juga enggak. Mereka tidak cerita itu ke anak-anaknya, tapi saya dapat cerita itu dari kakek nenek, bagaimana susahnya bapak saya waktu kuliah, harus jalan kaki, harus ini. Ibu saya waktu masih jadi guru honor, belum jadi PNS, kayak gitu-gitu. Itu cerita-cerita yang terpatri gitu, dan mungkin sedikit banyak atau mungkin banyak mempengaruhi cara saya dalam berpikir deh, kayaknya kayak hidup kalau susah atau apa gitu. Ingat zaman dulu juga orang tua bisa kok dengan 5 anak lagi bahkan. Saya sesusah-susahnya saya anak saya cuma 1, masa takut kayak gitu-gitu misalkan gitu. Kayaknya memang pengaruh deh. Kalau Iya. Saya Firsa bunganya tuh mau nanya ini bang. Saya tuh mau nanya ini. Nah kan berarti Bang Abdur tinggal sama orang tua cuma 3 tahun gitu. cuma 3 tahun. Ngurangin rasa apa ya, rasa sayang Bang Abdur nggak ke orang tua? Karena saya attachment-nya iya, ya. karena saya berpikir kan saya udah punya anak juga, apa anak saya kuliah di kampung gitu, karena di kampung enggak, soalnya karena di kampung tuh enggak tawuran, enggak apa lagi, jauh lebih baik lah. Saya tuh sampai saya SD, saya tuh taunya saya tuh anak bungsu dari kakek saya. Saya tidak kenal orang tua saya. Itu karena dikasih taunya gitu atau nggak ada yang ngasih tahu aja? Dikasih tahu sih bahwa kakek nenek itu bukan orang tua saya, tapi saya menganggap diri saya di rumah itu, saya ini anak bungsu di keluarga ini. Bahkan saya itu ada momen-momen liburan SD, saya ke rumah orang tua saya yang di pulau sebelah itu, cuman bertahan 2 hari. Hari ketiga saya minta pulang, karena gak nyaman saya. Saya lebih nyaman di rumah kakek nenek saya gitu. Nah, takut tuh gua gitu, misalnya anak ditaruh gitu di kampung, sekolah di kampung. Nah, tapi hilang kesadaran rasa. itu muncul seiring dewasa. Saya ketika SMP sudah kan SD masih kecil sekali ya, maksudnya dan ini SD desa ya, bukan SD kota yang anak SD sekarang sudah jauh lebih dewasa gitu. Enggak. Jadi saya masih ini SMP lah saya mulai paham. Enggak ngurangin rasa sayang sih. Iya, kalau rasa sih enggak. Gue juga ini bang, tinggal sama kakek nenek dari bayi. Habis gitu, Fir. Dari bayi. Ya, Pirja udah habis ya? Iya, karena udah mau habis. nanya satu lagi. Apa? Lu kalau ngomong ke Odi deh, kalau ke saya ini bahaya ya. Dari sama-sama. Kalau secara sosiologi ya, kalau dari teori itu tuh nggak harus orang tua, tergantung lo dari lu bayi, pokoknya umur primer itu primal ya. Primer. Umur primer yang lo bertumbuh itu tuh lo tinggalnya sama siapa? Gue tinggal sama kakek nenek gue juga sampai SMP. SMP gue baru tinggal sama orang tua gue. Itu tuh pendidikan awal lo tuh berarti di dia. Menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi nggak selalu sama orang tua. Kalau misalnya lo anak yatim, lo tinggal di apa namanya? Panti asuhan, atau lo anak jalanan, pendidikan pertama lo ya di jalanan, pendidikan pertama lo di panti, nggak selalu sama orang tua sih. Gitu. Kayak menurut gue sih. Gue sama orang tua sih. Berapa lama? Ibu, Berapa kan? lama? Apa? Masih sama ibu kan, masih dari SD itu. Dari TK sampai SD tuh ya sama orang tua berdua itu. Iya. 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 Tapi itu kenangan yang sulit kita gali kan. Iya. Tapi saya masih ingat sih Bang, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. enaknya. Iya. Oh, ya mungkin karena kejadian yang kamu alami tidak biasa, makanya kamu ingat ya. Kalau saya itu mengingat kejadian TK ke SD itu hanya 1-2 aja gitu. Bisa dihitung jari lah. Yang saya ingat persis ya. Yang lainnya itu kayak samar-samar aja gitu. Iya. Tapi betul kata saya nih, maksud saya alhamdulillah saya dapat kakek dan nenek yang keren juga. Jadi
memang pendidikan yang dikasih dari kecil ya bisa membentuk saya kayak sekarang gitu. Oke juga sih. Makanya tadi saya bilang kan saya dari SD tuh suka ikut nimbrung orang gaul gitu kan. Karena saya merasa di rumah nggak dapat apa-apa gitu. Saya nggak tahu mesti gimana. Nah, lu mau belajar gaul, belajar saya ini sama saya. Saya dulu kemana-mana ngajak dia deh, biar dia gaul. Lebih banyak dia kelayapan ya bang sebenarnya mah. Dia kelayapan tapi nggak ngobrol. Iya sih, Dia kelayapan doang, dengerin orang, kelayapan lagi dengerin orang, gitu doang, nggak ngobrol. Iya benar ya benar. Lu harus ngobrol deh, Di. Udah Tiap kali berusaha, gua ke Bang. kantor lu ngobrol. Apa usaha lu tuh apa coba? Ya berusaha untuk membaur dengan circle yang lagi gua ikut nimbrung gitu. Tapi gua tuh nggak punya cerita untuk nimpalin mereka gitu. Gua Nggak harus cuma cerita. paling nyeletuk atau ngecengin gitu doang. Kalau lu nggak bercerita kan lu bisa jadi orang yang nanya. Iya, kebanyakan nanya dan denger akhirnya. Tetap dengerin Gua doang. nggak pernah dengerin lu nanya-nanya Putra Patinama. Bang Putra kan lebih sering cerita sendiri tanpa harus ditanya. Itu ya. Iya. Itu ya. Nggak pernah gua denger lu cerita ya, tanya-tanya siapa kek di situ, Bang Ade kek siapa kek. Bang Ade sempet nanya. Kalau Bang Ade sempet nanya-nanya, dia sebelumnya di mana, ngapain aja gitu. Kerjaannya gitu. Tapi gitu-gitu aja. Iya, yang basa-basi doang gitu. Lu paling banyak ngobrol sama siapa di kantor deh? Sama siapa ya? Itu aja dia nggak tahu. Sama anak space paling ya? Atau sama HRD. Nggak pernah ngobrol malah. Sama HRD nggak pernah ngobrol juga. Nah, udah nyala Bang Firza? Ya pokoknya teman-teman kalau mau ke markas Comika, ketemulah orang-orang ini. Kalau mau nongkrong aja di lantai 2 tuh, di space itu. Iya. Di lantai 2 tuh orang-orangnya lumayan ngobrol. Bukan orang lantai 3 nggak ngobrol, orang lantai 3 ngobrol tapi lebih banyak kerjanya. Iya benar. Kalau orang lantai 2 itu ada yang kerja tapi masih bisa sambil ngobrol, masih oke lah. Kalau di lantai 3 tuh biasanya orang pada serius-serius. Ntar sore-sore baru Faye mulai datang, baru mulai ngobrol. Tapi Bang Firza gue mau nanya dah. Apa tuh? Lu gimana cara struggle dengan keluarga yang mencar gitu? Nah, aduh ini Makan durian, kan durian Palembang enak. tapi nggak tahu ini salah apa enggak ya. Cuman gue tuh kayak sama orang tua, sama mama sama papa gitu, udah kagak nggak biasa aja bang. Nggak dibilang sayang banget enggak gitu, peduli banget nggak begitu gitu. Waktu Dia itu biasa aja. permasalahannya dari siapa awalnya? Ya pisah, terus Iya, awalnya dari siapa? Kalau gue dari kan bapak, dari bapak. Bapak gue tapi sering mukulin juga, sering gebugin, berantem sama gue gitu sampai biru-biru. Terus pisah, keuangan lagi nggak ngedukung, gue dikirim dah ke Palembang sama keluarga di Palembang. Adik dititipin ke Bude, bapak gue sama ada istrinya lagi gitu pindah ke Jogja. Lu ngalamin ini nggak keluarga lu masanya sempat bahagia terus lama-lama turun? Sempet yang punya rumah 2 tingkat. Enggak, bukan komplek kaya, gitu. bahagia. Tapi bahagia itu bahagia Itu lah. waktu Harmonis gitu, masih Bang. bareng-bareng. Setiap minggu maraton. gitu. Bareng-bareng. Orang tua ade lu gitu. Iya. Oh, ada masa-masa bahagianya, masa-masa akur apa Ada. segala macam gitu ya. Gua Ikut les renang gua. Gua dulu ikut les renang. Gokil. Dijauhin orang-orang lain gara-gara lu masuk kolamnya langsung hitam ya. Enggak, ikut les bahasa Inggris dulu sekolah. Bahagia Lu itu. nggak sempet? Enggak, karena emang dari kecil orang tua sering cekcok gitu. Nah justru yang pengen gue tanyain kalau lo nggak sempet ngalamin harmonis terus pas bubar biasanya yang kayak gitu nggak terlalu berasa karena lo nggak pernah punya standar senengnya gitu kayak ya udah hal biasa aja berantem gitu nggak sih? Ini psikolog nih. Ini psikolog kan ya? Tapi Sosio gue merasa kasihan sama ibu gua. sosiologi apa? Kasihan sama ibu gua. Dan gue bingung mesti ngebantu gimana gitu di kondisi. Pertama sih. Mati mas. Dan lo ini sih ya Saya udah mati udah. Oke teman-teman udah mati ya, sorry ya. Ntar kita lanjut lagi ya. Iya. nggak jadi bro. Tumben banget. Ntar kita lanjut lagi dah, udah mati, udah mic-nya. Udah teman-teman, terima kasih banyak sudah di ngobrol bareng Abdur ini. Terima kasih banyak Odi, terima kasih banyak Seni, terima kasih banyak Firza. Cerita selanjutnya bisa didengerin diceritain lagi lah, Bang.
Bisa diceritain, tapi ceritain lagi ini tayangnya udah ceritain lagi lah. Ntar tunggu digital downloadnya ceritain lagi lah. Atau Ditukar aja Bang tayang. atau kayaknya kita lanjut aja di podcast Comika kali ya. Ntar gue yang bikin. Kita nggak usah pakai izin Borneo. Atau kita izin. Jadi kita bikin langsung. Jadi jangan biarin karyawan sendiri deh. Kayaknya gue aja nge-hostnya gitu ya. Gue nge-host, gue tanya satu-satu gitu aja kali ya. Oke. Ntar kita lanjut di podcast Comika. Baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.